Baik, Abah Mama, kita akan mendengarkan orasi politik selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kebamoto. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kebamoto. Bapak calon bupati, calon wakil bupati yang terhormat, saudara-saudara sekalian, ini mungkin ketiga kali saya datang di tanah ini. Betul, Pak. Tadi saya pemalas datang, jauh sekali saya bilang. Tapi saya terganggu juga waktu debat bupati itu, Bupati Yohanes Dade yang maju dalam paket Z mengatakan sudah hot mix 77 km jalan. Dengar juga kok? 77 km jalan sudah di hot mix. Ada orang begitu ya? Pak Timuraga yang baca itu. Dan saya ada bingung, ada di mana itu jalan? Betul, Pak. Ada di laut. Karena saya tanya, saya tahu persis yang di Loli, di Tanah Riwu itu peninggalan masih almarhum Jubilate Peter Pandang. Yang KW Bangka itu dana dari provinsi, betul ya? Betul. Saya pikir di Gaura sudah ini. Dan saya datang dalam hati saya mau lihat ini hot mix jalan ini. Ternyata di Gaura tambah rusak. Mereka itu siarkan itu. Lumpur Bapak yang ada di Siarkan itu. Dari begitu turun dia bilang di mana? Ini jalan hot mix. Teman-teman bilang itu jalan hot mix yang dimaksud itu yang di pinggir jalan itu, yang dia pelur pakai semen. Boleh siarkan kalau tidak takut. Karena memang ini kenyataan. Karena saya tidak boleh memfitnah orang, ya. Saya harus buktikan sendiri ada atau tidak. Kesadaran kan tidak ada. Di mana itu 77 km? Ya, saya tidak bilang bohong, kan mesti cari di mana-mana baru tahu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu pengantar saja. Saya tidak tahu kalau mencari di bawah-bawah sana, saya tidak tahu. Saya tanggapi lebih dulu yang PT tadi. Saya sudah komunikasi dengan pemiliknya sebetulnya 2 tahun lalu itu. Saya tawarkan pakai pupuk saya untuk kasih pupuk ini coklat semuanya. Jadi begitu saya kasih tahu harganya 50.000 1 liter, komunikasi hilang. Dan mungkin tidak ada uang itu ya. Tapi saya lihat tadi sudah banyak apa itu? Jamur-jamur semua ya, sudah rusak. Nah, kita di mana-mana sudah menjanjikan bahwa kalau Ninja nanti duduk, kita akan kasih pupuk gratis Bio Kebamoto itu di setiap desa. Obat-obat hama. Jadi saya kira kalau Pemda nanti membantu perkebunan coklat ini juga masuk akal. Karena itu adalah lapangan kerja. Itu adalah penghasilan asli daerah dari situ. Pasti dibantu. Saya sendiri yang bikin pupuknya mau bantu. Karena memang ya, tidak gampang juga kalau beli pakai dana sendiri, susah juga. Kita akan bantu. Jadi saudara-saudara yang dari PT tadi tolong sampaikan kepada teman-teman, saya ini yang buat pupuknya dan berbicara saat ini. Jadi bukan hanya tiap desa nanti, tapi di PT juga kita akan bantu. Hanya kenapa harus dengan Pemda, karena biaya angkut buatnya dan sebagainya kan harus ada Pemda yang. Saya waktu kampanye di DK di rumahnya Pak Lubas Galuh, kampanye dengan Victor Raskodat di DK. Ada hadir waktu itu.
Saya katakan bahwa di Gaura ini saya minta supaya ada food estate. Sekarang karena Pak Victor bukan calon gubernur lagi, saya kembali bebankan kepada calon bupati dan wakil bupati. Iya, Pak Prabowo juga urus food estate. Pak Jonlado punya ketua partai juga, AHY, dia orang penting juga di sana. Ya, tolong bawa food estate di Gaura ini. Karena kalau ada food estate di Gaura, jalan, listrik, air, semua pusat yang urus. Dan saya sebagai tokoh masyarakat, mewakili masyarakat Gaura saat ini mengatakan bahwa Ninja harus buktikan kedekatan dengan pusat dengan adanya food estate nanti. Mau? Karena semua akan pakai dana pusat. Sekolah-sekolah, rumah sakit, mereka akan buat kalau ada food estate. Dan memang masih lumayan lahannya. Subur lagi. Ya, itu kembali kepada kita semua. Dan kalau memang Liga John duduk, dan itu akan dikerjakan. Nanti Bapak calon bupati, Bapak bupati akan menjawab tantangan ini. Tadi ada singgung tentang sekolah tinggi. Di Tanah Riau kemarin saya bicara, satu-satunya calon bupati yang bicara universitas hanya Niga Dapabole. Saya tantang juga bahwa buktikan bahwa di zaman ini, di era ini ada universitas di Sumba Barat. Karena itu cita-cita saya 2010. Bahwa Sumba Barat ini memiliki universitas. Sehingga tadi yang Bapak sampaikan tadi itu, tidak perlu lagi anak-anak ke luar Sumba. Kalau kita mulai di masa ini, maka dalam 10-20 tahun dia akan jadi universitas yang bagus. Mumpung saya juga masih kuat. Lama-lama kalau sudah beda nanti ya masalah juga, mesti ada orang lain lagi yang urus ini barang. Jadi itu ada dua sudah sekarang, food estate sama universitas. Nah, nanti kita juga yang ngomong. Kita akan usahakan itu bagaimana cara supaya terwujud. Saya pernah bagi obat pisang di Ahmad di sana. Ada yang ikut waktu itu 2019. Pisang yang penyakit jadi sehat kembali. Kadang di Gaura sudah sehat pisangnya. Masih ada penyakit kok? Di sana belum ada sekali. Mungkin belum kebagian obat itu. Tolong dulu Pak. Ya habis ini kalau tidak ada suara, Oh pasti. ada ya susah. Pasti. Paling nanti saya akan ajarkan cara buatnya. Mohon Pak. Jadi keliling ke masyarakat, ajarkan cara buatnya, pakai sendiri. Itu kan keilmuan saya. Kalau saya kasih tidak ada masalah. Yakin? Kenapa saya harus dukung Ninja? Cita-cita saya, mimpi saya adalah Sumba Barat ini akan maju kalau ada orang-orang yang mampu melompat batas. Batas apa? Kemiskinan, kebodohan, tidak ada segala macam. Harus orang-orang Sumba Barat ini harus kita bangun supaya dia mampu melompat batas. Dia menerobos, biar dia miskin dia bisa menerobos itu semua. Tidak ada listrik, dia bisa menerobos itu semua. Itu yang mau dibangun. Yang percaya kalau calon bupati bilang nanti saya kasih buah ini itu, tidak ada itu. Yang ada bagaimana kita membangun manusianya. Kalau bapak-bapak ini tidak bisa, anak cucu bapak-bapak nanti kita mau ajak supaya bisa melompat batas. Saya kasih contoh.
Bapak Ibu semua pernah dengar nama Kebamoto? Dengar. Dengar? Dengar. Habibie kedua. Jadi kenapa nama itu terkenal? Ada Habibie di Sumba. Hebat dan pintarnya. Bukan hanya itu, yang masuk juga puluhan ribu. Yang paling menarik adalah bagaimana seorang anak orang miskin, buta huruf bisa langsung jadi dokter. Betul? Itu sama maksudnya melompat batas. Kita mau ajak rakyat Sumba Barat mampu melompat batas. Jelas ya? Janganlah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan itu menghalangi kita untuk bisa melompat ke depan. Kita mau bangun SDM seperti itu. Pak Jonado, keluarga kalian, masa kecilnya tahu tuh, dia semacam anak lalo juga. Dengan caranya sendiri, dengan pergaulannya sendiri, sehingga akhirnya sampai saat ini menjadi wakil bupati. Itu melompat namanya. Itu maksud melompat, dan segala kesulitan dia bisa tembus. Kita mau generasi Sumba Barat mau seperti bersama-sama dengan ninja nantinya kita ciptakan generasi-generasi yang mampu melompat batas. Hanya itu caranya. Panika sama saja, dia melompat juga oleh bu, tapi masih kalah dengan ayahnya. Jadi kalau Panika jadi menteri baru saya bilang hebat. Tapi tiba-tiba juga melompat juga dari pegawai kecil naik sampai jadi bupati. Melompat juga dibandingkan kita yang lain. Jadi ini dininja di kumpulan-kumpulan orang yang pintar melompat dan mau mengajak Sumba Barat ini supaya semua bisa melompat. Ini yang maksud. Lupakan masa lalumu, lupakan keadaanmu, tapi sekarang mari sama-sama kita melompat supaya Sumba Barat bisa maju. Ada orang ngomong begini, dia bilang sama kakek dulu dia punya kerbau 200 ekor. Baru saya tanya, baru sekarang kok punya kerbau 201 kok tidak ada lagi. Masalah itu. Tidak boleh lagi membanggakan keturunan, membanggakan masa lalu. Tapi yang keturunan yang miskin juga jangan menjadi penghambat. Woi, mila-mila makai jaksa juga mila, jangan. Kita harus mulai siapa yang hidup sekarang ini berlomba-lomba melompat batas. Tadi pertanian saya bilang kalau bisa masuk food estate di sini, pertaniannya bagus. Pertaniannya akan dibangun yang baik oleh dana pusat. Kalau ada universitas, itulah sarana-sarana supaya generasi muda bisa melompat batas ke depan. Lupakan masa lalu. Sekarang orang tidak pakai masa lalu lagi. Yang orang pakai apa kita buat waktu kita ini sekarang. Kita maunya kan begini. Sumba Barat mau menjadi Sumba Barat yang sejahtera. Ya toh? Sejahtera itu apa? Berkecukupan. Dari Sumba Barat yang miskin menjadi Sumba Barat yang sejahtera. Nah, tapi antara Sumba Barat yang miskin dengan Sumba Barat yang sejahtera ada kali di tengahnya. Arusnya deras. Kita mau sama-sama berenang menyeberang ke bagian kali yang sejahtera itu. Kita berenang, ketemu satu batu di tengah, kita istirahat dulu. Berenang, ketemu lagi satu batu, istirahat dulu. Kalau sudah sampai di tengah, timbul keberanian. Dia lihat kiri, saya mau balik mati, dia bilang. Lihat ke sana, sama juga mati juga, dia bilang. Kalau begitu, taruh sudah, biar mati-mati, keberanian akan muncul. Jadi tugas pemerintah itu adalah
membuat keyakinan pada generasi muda semua barat untuk mau menyeberang. Hanya di awal suruh dia menyeberang. Tapi kalau sampai di tengah timbul keberaniannya, timbul perjuangannya. Ada puji-puji sama saya. Benar ini Bapak. Yang omong bukan saya, yang omong adalah Deng Xiaoping, kepala Partai Komunis Cina, yang membuat Cina dalam 20 tahun menjadi negara maju. Itu perumpamaan dari dia. Ya, saya harus katakan ini, kalau nanti orang dengar, belum bilang lagi saya itu tipu. Dan itu memang orang besar yang mengatakan. Ya, jadi itu kira-kira yang mau saya sampaikan, bahwa saya mau bergabung dengan Ninja karena di Ninja ini kumpulan orang-orang yang mau melompat, memikirkan rakyat banyak, memikirkan generasi ke depan, tidak memikirkan rumahnya sendiri. Tadi tahu kalau Paniga punya rumah, kalau bikin tembok keliling 6 meter, hanya itu pekerjaan tidak masuk akal ya. Angin tidak masuk sudah di rumah ini. Apa memasang AC sampai di emper-emper rumah? Itu rumah Bapak Niga itu masih rumah ayahnya dulu loh. Saya salah satu idola ayahnya Bapak Niga. Saya mengidolakan beliau. Karena bapak saya sering menceritakan. Ya, saya tidak usah lanjut, nanti ditanggapi macam-macam. Jadi itu, kalau persoalan-persoalan lainnya akan terjawab dengan sendirinya ketika kita bersatu. Setuju? Ini, yang hadir di tenda ini belum cukup. Yang dari PT kurang nanti sampaikan apa yang kita omong. Bahwa kita akan minta food estate di Gaula. Kalau ada food estate ini jalan ini tidak perlu ada 97 km di Hotmix. Dia akan jadi sendiri nanti dari dana pusat. Bisa? Bisa. Tapi jangan hanya wetana. Saya dengar Bapak Limpus bilang wetana itu kerja santai. Jangan santai, pergi lagi tempat lain. Toh. Ketemu lagi dulu lagi. Kalau di situ memang dia berkeluarga dengan paket yang lain, tolong satu dulu lah, dua dulu lah, gitu toh. Ya harus bergerak. Karena jangan keliru, saya ada bertanding dengan Pak Jonlado. Sudah jelas Pak Jonlado 2029 akan maju jadi calon bupati. Orang Luli akan dukung. Kita mau juga Sumatera Selatan ada bupati. Terima kasih. Tapi ada masalah. Kalau hanya 7.000, 8.000 suaranya Jonlado di selatan, saya maju juga dari Luli. Pasti Paniga dukung saya, masa dukung orang Boya, tidak dukung orang Luli. Bisa-bisa Bapak Lipo juga mau dukung saya ini. Kalau hanya 7-8.000 saya maju. Kalau 10.000 sama sedikit, tapi mungkin saya bisa tutup juga. Luli ini ada 30.000 lebih. Jadi saya ulangi lagi, bikinlah suara Jonlado kalau perlu 20.000. Siap. Paling kurang di atas 15.000, 16, 17, 18.000. Bisa? Pasti. Pasti. Kalau tidak bisa selatan tidak jadi bupati sudah. Pasti. Saya maju minimal kasih kartu suara. Rokok juga. Sekarang saya tanya, lebih bagus ini api yang sudah menyala kita tambah kayu atau api yang sudah mati kita tiup ulang? Yang sudah menyala. Jadi kalau Pak Jonlado atau Ninja tidak menang kali ini, mati naga api ge. Kau tiup lagi turi kere dah.
mati. Tambah kayu sudah. Lebih baik api sudah menyala tambah kayu. Tambah kayu. Tambah gas sudah itu. Tambah gas. Dari pagi saya tulis di Facebook. Saya bukannya kampanye di Facebook juga saya kerja. Saya bilang, andai kata pembangkit listrik tenaga biomasa Bodosula ini yang dibuat pada zamannya Niga tidak mangkrak sejak tahun 2020, maka sekarang Gaura, Lamboya, Loli, Kota sudah mandi listrik. Ya toh? Iya. 1 megawatt itu. Tapi ternyata barang bagus ini ditelantarkan juga mulai tahun 2020 sampai sekarang. Niga John mau menghidupkan kembali itu. Kalau boya kalau perlu Gaura dapat listrik. Tidak jalan lain. Terima kasih. Itu baru orang pintar. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Dr. Kebamoto.